Healing abnormal itu meliputi adalah waktu, jadi delay union. Jadi penyembuhan yang terlambat. Contohnya pada usia remaja patah tulang seyogyanya itu healing union itu kira-kira 4-6 minggu. Ternyata 3 bulan, 6 bulan nggak nyambung. Nah itu delay union namanya. Nah ada lagi berikutnya lagi ada non-union. Artinya dia tidak nyambung sama sekali. Kenapa tidak nyambung? Satu, bisa jadi dia tidak terjadi kontak. Jadi antara tulang dengan tulang ini nggak ada kontak, nggak nempel dia. Jadi jembatannya nggak ketemu tuh. Jadi ada gap. Nah itu namanya non-union. Halo sahabat Indrayana di rumah, welcome back to podcast Indrayana. Kali ini kita bahas tentang patah tulang atau fraktur. Patah tulang atau fraktur adalah kondisi ketika tulang patah sehingga bentuk, bahkan posisinya berubah. Patah tulang atau fraktur terjadi ketika tulang menerima tekanan atau benturan yang kekuatannya lebih besar daripada kekuatan tulang. Nah, kali ini untuk membahas tentang patah tulang atau fraktur, kita mendatangkan seorang ahli ortopedi, dokter spesialis ortopedi dan traumologi, yaitu Dr. Roger Leo. Silahkan dokter, perkenalan dulu dengan sahabat Indrayana di rumah. Selamat siang Mas Inti. Selamat siang sahabat Indrayana. Nama saya adalah Leo Roger Leo. Saya biasa dipanggil Roger. Dan saya adalah dokter spesialis ortopedi. Main expertise saya adalah shoulder dan knee. Oke, terima kasih dokter perkenalannya. Dok, kita kemarin buat Q&A di Instagram dan sosial media Indrayana. Sahabat Indrayana pengen tahu lebih tentang fraktur dan juga atau patah tulang. Nah, banyak case dan juga pertanyaan tentang patah tulang. Jadi kita munculkan podcast kali ini. Faktanya beberapa kondisi yang mengkhawatirkan tentang fraktur dan patah tulang ini, ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah banyak kondisi seperti patah yang dibawa ke obat tradisional dan akhirnya akan lebih parah jika dibawa ke dokter spesialis. Itu fakta yang dilakukan oleh sahabat di rumah. Yang kedua adalah beberapa case mereka kalau tidak menyakitkan atau rasa nyeri yang berlebihan tapi terjadi patah tulang tapi tidak dibawa ke dokter. Nah, kali ini kita bahas dokter sehingga sahabat di rumah terbuka dan teredukasi tentang patah tulang ini. Nah, kalau boleh cerita dokter, patah tulang ini apa sih dokter? Boleh di-share? Oke, jadi fraktur atau patah tulang itu Mas, itu sebenarnya adalah bagian kasus terbesar ya di ortopedi. Dan itu kalau kita pendidikan dulu itu merupakan subjek yang harus kita kuasai lah. Jadi seorang ortoped itu udah lulus itu sudah hampir bisa menangani patah tulang. Nah, patah tulang itu sendiri definisinya adalah gini. Jadi terjadi diskontinuitas daripada struktur tulang, bisa parsial ataupun total. Parsial atau total? Berarti parsial ini sebagian. Bisa sebagian ataupun total. Nah, patah tulang itu sendiri itu dibagi lagi nanti patah tulang pada anak-anak dan patah tulang pada dewasa. Berbeda. Perbedaannya gini, kalau patah tulang pada anak-anak, karena tulang anak-anak secara struktur anatomi masih lentur dan jaringan periosteumnya masih tebal. Periosteum itu jadi adalah suatu lapisan di bawah tulang yang dimana itu menjadi tempat untuk pertumbuhan tulang. Nah, jadi dia prinsipnya masih seperti pohon willow. Jadi kalau dia itu ditendang gitu ya, dia bisa balik lagi. Jadi masih sangat fleksibel. Nah, pada fraktur pada anak-anak biasanya kita katakan adalah fraktur yang incomplete. Jadi tidak total. Incomplete. Bahasa Inggris kan incomplete dan complete. Nah, kalau orang Indonesia suka ngomong pertanyaan paling klasik tuh, kata patah nih dong. Itu paling klasik tuh. Nah, yang dimaksud tuh apa? Retak itu sebenarnya adalah incomplete fracture. Kalau misalkan patah, ya di film Indonesia complete fracture. Nah, sebenarnya itu adalah entomologi kata yang agak salah kaprah karena dua-duanya patah sebenarnya. Baik incomplete maupun complete patah. Tapi ada patahnya incomplete atau complete itu aja. Nah, cuma orang Indonesia menyederhanakan kalau patah itu lebih berat,
Kalau retak itu lebih ringan katanya. Dan nyatanya memang seperti itu atau bagaimana dokter? Ini dari sisi usia, jarang sekali usia dewasa itu mengalami retak atau incomplete fracture. Jarang sekali. Walaupun bisa terjadi, tapi jarang. Nah, rata-rata pasien pada dewasa itu terjadi dengan complete fracture. Nah, pada anak-anak sebaliknya lebih sering incomplete fracture atau retak karena tulangnya masih fleksibel. Makanya kenapa kalau pada anak misalkan terjadi patah tulang ya atau incomplete fracture, biasanya penanganannya mayoritas adalah pasang gips. Nah, sedangkan pada dewasa mayoritas adalah operation atau operasi. Menarik nih dokter. Berarti ada klasifikasinya nih bahwa ada khusus untuk dewasa jenisnya dan juga untuk anak-anak. Betul. Nah, yang saya tanyakan jenis-jenis patah tulang ini apakah berdasarkan pada dewasa atau anak-anak atau ada lagi dokter jenis-jenis patah tulang? Pembagian patah itu sendiri banyak sekali mas. Banyak sekali ya. Jadi kita kan membagi sesuatu itu kan supaya gampang dimengerti, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bagi menjadi lokasi, ya lokasinya itu adalah patahnya dari daerah persendian atau kita sebut dengan intra-articular fracture, dan extra-articular fracture. Jadi patah yang tidak dalam persendian. Susah ya? Contohnya gini. Ya, tangan. Kita nyebutnya adalah antebrachial. Di antebrachial ini kita punya 2 sendi nih. Nah, pergelangan tangan itu sendi. Yang siku juga sendi. Definisi sendi itu joint, jadi dia harus mobile, dia bisa bergerak. Nah, tulang yang di bagian tengah itu nggak bisa bergerak. Coba geraknya yang tengah, nggak bisa. Ya kan? Nggak mungkin bisa gerak. Nah, jadi kalau misalnya patahnya itu di ujung dengan pergelangan tangan dan di ujung dekat dengan siku, kita nyebutnya adalah intra-articular. Jadi dekat dengan sendi. Dekat dengan sendi berarti dia intra-articular. Ya. Nah, kalau dia di tengah-tengah, kita nyebutnya extra-articular. Ngomongin apa? Ngomongin intra-articular. Dekat sendi atau di luar sendi. Nah, mana yang lebih serius? Selalu jawabannya lebih serius itu adalah yang intra-articular. Yang memang di dekat sendi ya. Gampangnya gini. Kalau misalnya extra-articular ini patah, ya, let's say misalkan tidak diapa-apakan, nyambungnya posisinya jelek, tangannya tetap bisa dipakai, karena tetap bisa gerak, cuman bentuknya jadi aneh kan dokter? Tidak normal gitu ya, jadi abnormal bentuknya, kemudian gerakannya mungkin terbatas. Tapi kita bisa gerak. Nah, kalau misalnya di sendi dan tidak diapa-apakan, ya kan, itu nanti dia nggak bisa gerak. Jadi ini tangannya lurus. Berarti lebih parah apabila cederanya di daerah sendi. Jadi intraartikuler itu adalah patah yang sebenarnya sangat spesifik ya, dan butuh penanganan khusus lah pada sendi. Nah, kalau dari kita ngomong sisi injury-nya sendiri, tadi kan dijelaskan bahwa tidak mudah loh mas membuat sebuah tulang itu patah itu sangat tidak mudah loh mas. Harus ada tekanan yang lebih besar dari kekuatan tulang tersebut ya. Tulang itu sangat kuat gitu loh. Jadi bisa terjadi patah ya, itu berarti kan ada sebuah kekuatan eksternal ya mengenai si tulang itu ya. Kalau sahabat Indrayani masih ingat tentang fisika, sebuah energi itu kalau kita mengenai sebuah objek itu harus disalurkan dan berubah bentuknya, bisa menjadi panas, bisa menjadi asap atau apapun, harus berubah, tapi harus diserap. Dia tidak bisa diberikan energi, kemudian energi itu mentah lagi, nggak bisa. Jadi harus diserap. Nah, yang menyerap dari badan kita, begitu kita misalkan contoh gampang, misalnya jatuh dari motor ya. Nah, kan kita jatuh, ada benturan, kena gravitasi. Nah, begitu kena benturan, itu energi yang mengenai badan kita, ya, sesuai itu harus diserap tuh. Nah, yang menyerap sebagian itu adalah otot, ya, dan tulang. Kalau misalnya energi itu lebih besar daripada kekuatan si tulang dan otot penahan, terjadilah fraktur. Nah, kita bahas lagi tentang injury-nya. Nah, kalau injury itu gimana?
berarti ada patah tulang yang wajar dan patah tulang yang tidak wajar, gitu dong, ya kan? Jadi masih ada klasifikasinya di situ ya. Tapi gini, patah tulang wajar itu gimana? Gini aja logikanya. Si A jatuh dari genteng lantai 2, gitu ya. Posisinya tiduran. Oh, kata dokternya patah tulang belakang. Wajar nggak? Wajar dong. Wajar. Jatuh dari genteng loh. Iya. Genteng itu berarti kira-kira paling nggak 6 meter, 7 meter. Ya kan? Jatuh dari genteng, jatuh terlentang, ya kan? Nah, patah. Wajar. Oh, si A naik motor ngebut 80 kilo per jam, terus terpelanting, nabrak pohon, patah. Wajar, karena mekanismenya sangat besar. Yang tidak wajar adalah si A didorong oleh temannya, ya, di sekolah, ya, didorong oleh temannya di sekolah, si A jatuh terduduk, nggak keras kok, tapi patah. Berarti ya, atau misalkan lagi jalan terpleset tapi tidak jatuh, patah. Nah, itu bisa menjadi tidak wajar. Bisa ya, bukan pasti tidak wajar, bisa. Artinya kalau tidak wajar itu berarti kita bicara tentang kualitas kekuatan sebuah tulang. Nah, kita berbicara lagi tentang apakah tulang itu normal atau abnormal, gitu loh. Abnormal itu apa aja? Mungkin memang dia ada kelainan metabolik pada anak-anak. Ya, kelainan metabolik itu kalau pemirsa Saung Indrayana pernah nonton film apa tuh judulnya tuh, filmnya Bruce Willis yang judulnya adalah Unbreakable. Oke, kalau nggak pernah nonton, coba nonton deh ya. Unbreakable. Nah, Unbreakable itu ada 3 seri. Dia ada 3 seri. Jadi di filmnya itu, ya kan, si tokoh jahatnya, si villainnya, ya, tokohnya villain kan namanya kan. Nah, itu mengalami kondisi kelainan tulang kita sebut dengan osteogenesis imperfecta. Itu apa tuh, Dok? Artinya tulangnya itu tidak pernah bisa mencapai kekuatan sebagaimana mestinya. Jadi dia gampang sekali jatuh. Makanya dia dijuluki Mr. Glass, karena dia dikit-dikit patah, dikit-dikit patah, dikit-dikit patah. Nah, itu adalah kelainan. Dia ada kelainan. Bisa juga mereka-mereka yang misalnya kekurangan vitamin D juga. Selain stunting, itu bisa menyebabkan kekuatan tulangnya menurun. Nah, pada dewasa, ya, kita tahu bahwa ada yang disebut dengan osteoporosis. Kemarin sempat kita bahas sedikit. Nah, osteoporosis itu berarti tulangnya keropos. Nah, tulang keropos itu kalau misalnya pemirsa bayangkan itu kayak gini. Bayangkan sebuah batu, sama bayangkan itu adalah batu apung. Coba batu itu kita belah, ya, pakai dengan alat khusus lah kita belah. Nah, batu apung kita belah. Kita lihat partikelnya, bedanya apa? Yang satu padat sekali, yang satunya lagi rongga-rongga. Ya kan? Nah, dari situ kita udah bisa bayangin bahwa si batu apung akan lebih gampang untuk break, untuk patah daripada si batu. Kan gitu, kira-kira. Nah, berarti kalau tulang yang gampang patah itu adalah tulang osteoporosis. Nah, makanya kenapa kalau orang tua itu punya risiko yang besar untuk jadi osteoporosis. Bahkan statistik di Amerika mengatakan bahwa rasio untuk pasien pada usia di atas 60 tahun yang sudah menopause untuk terjadinya jatuh dan diganti sendi hipnya, ya, itu sangat tinggi sekali. Ya, kenapa Amerika? Karena penelitiannya, ya, kata memang kita mengacunya pada sana dan penelitian terbanyak memang di sana. Jadi kita menggunakan statistik di sana. Ya, jadi itu kalau dari sisi kualitas sebuah tulang. Ya. Nah, kalau dari sisi time frame, apa lagi, Dok? Nah, time frame itu jadi waktu. Kapan si pasien itu dari patah sampai datang ke kita? Time frame namanya. Ya kan, jadi misalkan si A jatuh tadi pagi langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, berarti kan baru fresh kan, fresh fracture kan. Nah, dengan si A setelah 1 minggu atau 2 minggu baru datang, atau 2 tahun baru datang misalnya, ya kan bisa terjadi. Nah, itu kita katakan yang satu adalah acute fracture, jadi fraktur yang masih fresh, masih baru, namanya acute fracture. Ya, satunya lagi delay.
jadi dia sudah terlambat. Delay capture. Gitu, dia sudah delay, dia sudah datangnya kita terlambat. Nah, tentu penanganannya beda. Gimana dok yang lebih memungkinkan untuk ditolong lebih bagus untuk kondisi? Jelas jawabannya adalah kalau baru. Yang capture tadi ya. Jelas, ya kalau baru. Kalau yang lama itu sudah lama itu pasti sudah muncul konsekuensi yang negatifnya cukup banyak, gitu. Dan nanti penanganan operasinya pun menjadi lebih sulit. Satu, lebih sulit. Kedua, penanganannya jauh lebih besar, operasi lebih besar, ya kan? Dan outcome-nya pun tidak akan sebagus kalau dia masih gitu. Nah, jadi untuk sebenarnya penanganan pertama itu ya kita tentukan dulu nih. Kemarin pernah kita bahas juga deh, kalau misalkan orang jatuh patah itu apakah harus selalu dioperasi nggak sih? Jawabannya enggak. Kita akan bahas sekarang tentang healing, penyembuhan pada fraktur. Nanti supaya saudara itu paham yang saya maksud apa. Ini tulang itu secara prinsipal ya itu dia pasti healing. Bisa dia pasti healing. Kenapa dia pasti healing? Ya karena kita makhluk hidup. Iya kan? Kalau kita nggak healing ya kita benda mati dong. Iya kan? Benar kan? Healing di sini kan ya bisa menyembuhkan dengan sendirinya. Nanti sahabat Indrayana suka healing nih dok. Healing berarti dia kemana gitu. Karena konsepnya harus dipertegas nih. Karena healing di sini kan bisa menyembuhkan dengan sendirinya. Karena tadi kita makhluk hidup gitu ya dokter ya. Bukan jalan-jalan ya. Iya bukan jalan-jalan. Karena nggak apa-apa kan healing yuk. Gitu. Silakan dok. Jadi gini. Nah, pernah nggak Mas Sugianti itu membayangkan bahwa bisa gini, sampai itu potong rambut. Bisa panjang gitu dok. Panjang, rambutnya panjang kan? Potong rambut kan? Kok tumbuh lagi sih? Iya, karena proses. Pernah nggak bayangin gitu? Sebenarnya kalau dibayangin, itulah ajaibnya tubuh kita ya dokter ya. Kuku kita potong nih, tumbuh lagi. kok tumbuh lagi? Kumis ceritanya dong, kumis semua segala macam. Bener kan? Kena pisau dapur nih. Kok sembuh, kok nutup? Sembuh dan nutup ya dokter ya? Ya kan? Flu. Ya, common cold atau flu. Kalau misalkan kita nggak minum obat dengan apa-apain, sembuh dong. Pasti sembuh kan? Pasti sembuh. Iya kan? Iya. Pasti sembuh dong. Pasti sembuh. Perkaranya hanya berapa lama? Iya. Ada yang cepat, ada yang lama. Kalau misalkan dengan minum obat lebih cepat, kalau dibiarkan lebih lama, gitu loh. Bedanya apa? Ya beda nyamannya aja. Yang satu kalau lebih lama makin sesaat, gitu aja. Kalau lebih cepat kan lebih minum obat. Ya minum obat kan lebih sengsara, gitu. Lebih cepat bisa aktivitas lagi, kan gitu. Tapi kalau didiamkan pun dia akan sembuh. Konsepnya sama ya dok. Artinya apa? Artinya sebenarnya badan kita itu mempunyai sebuah kemampuan yang kita sebut dengan self healing. Self healing ya dok ya. Ya, healing dalam arti ini maksud saya tuh untuk badan kita ya, bukan jalan-jalan ya. Nah, bahasa medisnya itu adalah regeneration. Atau regenerasi. Jadi kita bisa regenerasi nih, gitu loh. Karena kita benda hidup, kita makhluk hidup nih, gitu loh. Nah itu juga yang kemudian dipakai konsepnya oleh dokter kulit atau dokter kecantikan. Regenerasi kulit, regenerasi sel gitu ya. Rejuvenifikasi, ya kan? Ada juga tuh yang apa tuh minuman yang dimomong tuh rejuv. Iya rejuv. Nah rejuvenifikasi. Kalau di hutan dulu kita belajar reboisasi. Ya kan peremajaan. Nah bahasa keren sekarang ininya adalah anti-aging. Yes. Kan? Slogannya kan siapa di antara yang tidak mau tampil muda, gitu kan? Yang muda abadi. Pasti mau lah semuanya kan? Menua begitu. Gitu. Anti-aging. Nah, jadi artinya adalah badan kita apapun itu selnya, selama kita masih sehat. Dalam konteks kita tidak mempunyai kelainan apapun ya. Kita mempunyai kemampuan untuk healing. Begitu juga dengan tulang. Gitu yang kan? Catat ya, itu begitu juga dengan tulang. Nah, jadi kalau tulang itu dia patah, dia pasti healing. Asalkan dengan catatan dia tidak ada kelainan. Ya, kelainan bawaan misalnya yang tadi saya bilang osteogenesis imperfecta lah, kelainan metabolik lah, osteoporosis lah, faktor usia tua lah, dan kawan-kawan. Secara normal dia akan healing. Permasalahannya hanya sekarang gini, healing pada tulang kita sebut union. Jadi kita rubah deh istilahnya jadi union ya, dan salah apa.
Nah, union itu hanya masalahnya unionnya bagus atau tidak bagus. Benar kan? Benar. Iya kan? Cuma sesimpel itu kok. Normal atau abnormal itu aja. Nah, kalau dia normal, ya kan? Ya dia akan pulih seperti sedia kala tanpa ada sequel lanjutan. Sequel lanjutan itu maksudnya tidak ada limitasi, tidak ada problem lanjutan yang harus ditangani. Oke? Atau dia abnormal. Nah, healing yang abnormal itu meliputi adalah waktu, jadi delay union. Oke? Jadi penyembuhan yang terlambat. Contohnya pada usia remaja, ya patah tulang seyogyanya itu healing, ya union itu kira-kira 4-6 minggu. Ternyata 3 bulan, 6 bulan nggak nyambung. Nah, itu delay union namanya. Oke? Nah, ada lagi berikutnya lagi ada non-union. Artinya dia tidak nyambung sama sekali. Kenapa dia tidak nyambung? Satu, bisa jadi dia tidak terjadi kontak. Jadi antara tulang dengan tulang ini nggak ada kontak, nggak nempel dia. Oke, jadi jembatannya nggak ketemu tuh. Oke, jadi ada gap. Nah, itu namanya non-union. Oke, nah non-union tuh jadinya artinya apa non-union? Ya non-union itu mau sampai 10 tahun pun ya nggak akan pernah nyambung. Oke, nah kalau dia nggak nyambung gimana? Ya kalau nggak nyambung ya tadi konsekuensinya saya bilang tadi bisa terjadi yang kelainan bentuk, ya, kemudian kelainan fungsi, nggak bisa dipakai lagi dan sebagainya. Oke, nanti terjadi stiffness dan macam-macam. Nah, untuk pengobatan alternatif, ya, seyogyanya itu adalah yang bergerak di seputar healing yang masih bisa ditangani secara konservatif. Artinya union yang masih bisa ditangani dengan cara pasang gips, gitu ya, yang nggak terlalu bergeser. Jadi yang tidak memerlukan tindakan pembedahan, itu mudahnya. Nah, itu nggak diapa-apain itu healing kok. Kan gitu, dia namanya union kok. Nah, itu hasilnya kan bagus. Tapi kalau misalnya untuk yang patah-patah yang pada intraartikuler, yang khusus untuk penanganan khusus, kemudian patah-patah yang bergeser terlalu jauh, yang ada resiko terjadi delay union atau non-union, ya kan? Nah, itu memang sebaiknya ke dokter. Oke. Nah, apakah pengobatan alternatif disarankan? Nah, itu saya nggak berkompeten Mas untuk menjawab. Karena nanti kembali ke sahabat Indrayana. Iya, lihat kepilihan masing-masing. Ya. Nah, dokter tadi sudah menjelaskan begitu banyak jenis-jenis patah tulang atau fraktur di dokter. Nah, yang dokter juga menjelaskan. Nah, ternyata penyebab patah tulang ini ada dorongan, tekanan, ada juga karena dia jatuh atau di olahraga atau fraktur olahraga. Nah, fraktur yang betul-betul banyak dokter sering tangani atau temukan kasusnya, faktor penyebabnya apa? Kecelakaannya. Itu yang paling tinggi. Untuk di Indonesia ya. Untuk di Indonesia itu masih kecelakaan. Jadi masih accident. Jadi traffic accident. Jadi kecelakaan lah kalau di jalan. Ya, kalau di beberapa negara itu lebih sering itu ada domestic accident. Jadi yang kejadian yang di rumah. Misalnya punya nenek tengah malam pengen kencing gitu misalnya ya. Udah ke toilet masih ngantuk-ngantuk, hilang keseimbangan, jatuh, patah. Oke, itu domestic accident. Nah, tapi yang paling banyak sih terus kemudian ada lagi yang kita sebut disastrous, jadi bencana. Ya, kayak di Turki kan lagi gempa ya. Jadi kita harus fokus juga dengan Turki, ya kan, pray for Turki, ya kan, Turki, korbannya banyak sekali. Nah, itu juga bencana yang membutuhkan patah tulang. Ya, kemudian olahraga itu juga membutuhkan patah tulang. Ya, kemudian misalnya apalagi ya, tadi olahraga udah, ya kan, itu udah, seperti itu Mas. Oke. Nah, ada satu artikel yang menyatakan tentang fraktur patah tulang. Nah, proses evakuasi atau pengangkatan pada pasien patah tulang sangat mempengaruhi proses penyembuhan. Maksudnya ini apa? Mungkin kasus, let's say pada bencana di Turki, ya. Nah, itu kan jatuh di reruntuhan bangunan. Oke. Nah, si pekerja itu kan harus memikirkan si puing-puing itu, ya, kemudian membebaskan si korban, ya. Nah, hal pertama yang dikerjakan adalah di-assess dulu namanya. Jadi di-assess, jadi nggak boleh
kalau orang Indonesia tuh kan, ada yang jatuh di jalan langsung digotong aja. Ya kan, kadang digotong gitu aja, digotong tangan, digotong kaki, kepalanya gini begini gitu kan ya. Nah itu sebenarnya nggak boleh ya. Nggak boleh. Ada prosedurnya Ya, juga jadi, harus evakuasi. walaupun ya niatnya nolong ya, tapi seringkali itu justru mendapat cedera lebih lanjut ya. Nah, jadi ada yang kita sebut protokolnya. Nah, kalau misalkan dia itu di rentuan itu sudah kita bebaskan, hal pertama adalah kita harus assess dulu. Jadi kita harus bertanya terlebih dahulu. Kalau dia masih sadar, kita tanya, yang sakit yang mana? Oke, coba gerakan kaki dan gerakan tangan. Masih bernafas spontan nggak? Oke, ada cedera kepalanya nggak? Atau pasiennya nggak sadar gitu misalnya, sudah kehilangan kesadaran tapi masih bernapas. Oke, nah itu bisa sangat berbeda sekali maknanya, gitu loh. Nah, yang paling standar itu adalah kita menggunakan spine board. Oke, jadi leher itu langsung kita imobilisasi dengan menggunakan kolar, ya. Ada satu orang untuk membebaskan airway di kepala, ya. Nah, kita bicara tentang ini ATLS, jadi trauma untuk khusus trauma nanti lanjut mendalam ya. Tapi prinsipnya jadi kita kepala itu harus kita inline supaya breathing atau napasnya itu kita jaga bebas, ya. Kemudian spine board itu harus masuk dulu ke badannya. Jadi dia harus ditahan gini, dimiringkan, spine board masuk, digotong dengan spine boardnya semuanya. Oke, paham ya? Jadi harus digotong semuanya dengan spine board. Apa sih? Kenapa harus gitu sih? Gini, kalau misalkan si korban itu ternyata ada patah pada tulang leher, ya. Nah, tulang itu kita sudah tahu nih, tulang itu ada diskontinuitas, ya kan? Diskontinuitas pada sebuah organ gitu ya. Nah, artinya ujung satu dengan ujung A dengan ujung B itu tidak menyatu. Ya kan? Nah, begitu dia tidak menyatu seperti ini, begitu diangkat dia kan jatuh. Ya, betul kan? Betul kan? Ya. Nah, tapi tengahnya itu kalau misalnya kita topang, dia nggak bisa tahan. Jadi dia tidak jatuh. Nah, kalau ini ternyata jatuh dan kemudian si pecahan tulang itu menekan saraf di belakangnya, itu akan lebih parah. Ya, itu bisa terjadi paralisis atau kelumpuhan. Oke, jadi makanya tadi saya bilang justru si penolong itu bisa jadi malah memperburuk cedera yang sudah ada. Iya, betul. Gitu loh. Jadi kita juga harus paham bagaimana cara mengevakuasi si korban. Ya, walaupun memang kalau misalnya dibilang lagi bahwa kalau dibiarkan ditabrak sama bus lewat lebih celaka lagi memang di Indonesia kan, ya kan. Nah, tapi maksud saya prinsipnya adalah untuk evakuasi sebuah korban itu pun butuh tekniknya. Benar ya. Nah, kalau di negara-negara maju, teknik-teknik untuk basic life support, jadi untuk penanganan kasus-kasus trauma dan sebagainya, bantuan dasar itu sudah diberikan pada mereka-mereka dari bangku SMA. Gitu loh. Jadi secara mayoritas mereka sudah paham. Contohnya lagi, misalnya di mall lagi jalan, tiba-tiba ada orang tua kolaps, gitu ya. Nah, mereka sudah bisa tuh berdiri CPR, ya. Mereka sudah tahu langsung CPR, harus ngapain. Jadi sudah harus ada yang telepon, ada yang jaga si sekelilingnya itu supaya nggak sekitarnya nggak dikerumunin massa dan sebagainya, ada telepon dan sebagainya. Bahkan di sana itu alat AED yang untuk deadlift di ini itu sudah berada di mana-mana, jadi jarak berapa ratus meter itu sudah harus ada. Ada itu standar, gitu loh. Jadi kenapa? Karena serangan jantung itu adalah pembunuh nomor 1 di dunia, gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa memberikan bantuan hidup dasar itu secara baik, itu akan sangat membantu dan menyelamatkan nyawa, gitu loh. Nah, dan itu kan bisa terjadi pada siapa aja, bisa terjadi pada amit-amit misalnya keluarga kita, orang tua kita, gitu, atau kerabat kita, tetangga kita, gitu loh. Nah, itu sebenarnya harapannya adalah masyarakat kita itu, terutama di kota-kota besar lah ya, itu apalagi yang kelompok-kelompok milenial lah, itu sudah harus mengetahui bantuan tentang basic life support atau bantuan hidup dasar. Oke, thank you dok. Nah, berikutnya adalah siapa saja faktor
resiko yang memiliki untuk mengalami patah tulang ini, dokter? Resiko siapa saja? Apakah hanya binaragawan atau semua kalangan? Oke, gini. Sebenarnya secara prinsipal semua orang berisiko untuk terjadi patah. Karena bisa terjadi pada siapa aja. Ya. Nah, cuman kalau misalnya tanya risiko akan lebih tinggi, gitu ya. Risiko akan lebih tinggi pada kelompok usia tertentu. Ya, usia tertentu ya otomatis berarti yang wanita atau usia tua di atas 60 lebih berisiko daripada wanita usia muda. Ya, kemudian pekerjaan, Mas, pekerjaan misalkan bangunan, ya, mandor dan sebagainya itu lebih berisiko daripada mereka yang kerja di kantoran. Nah, mereka pengendara, mereka yang naik kendaraan roda 2 lebih berisiko daripada kendaraan roda 4. Jadi secara prinsipal hampir semuanya berisiko, termasuk jenis olahraga. Olahraga tertentu itu berisiko daripada olahraga lain. Misalnya apa? Olahraga basket atau badminton lebih berisiko daripada olahraga catur. Ya, gitu. Dok, nih kita udah bahas nih dari A sampai Z mengenai pengertian atau definisi, mulai dari gejala, jenisnya, faktor dan penyebabnya. Nah, pengobatan yang dianjurkan oleh dokter ortopedi bagi orang yang patah tulang, nah pengobatannya seperti apa? Mulai dari awal sampai akhir biasanya seperti apa? Oke, nah yang pertama kali misalkan terjadi patah tulang ya, itu bisa terjadi pada dimana saja ya. Nah, pertama kali adalah itu harus diimobilisasi namanya. Imobilisasi jadi dikunci pergerakannya. Oke. Nah, kunci pergerakan kalau misalkan sahabat Indrayana waktu SMP SMA masih ingat ilmu pramuka itu diajarin tuh. Pramuka zaman dulu tuh, itu diajarin tuh. Jadi prinsip pertama adalah cari ranting. Oke, kalau misalnya tidak ada ranting, cari sesuatu yang keras. Boleh kayu, ya, boleh dus, oke, atau boleh juga majalah yang tebal. Baru diikatkan ya. Nah, nanti disupport tuh, disupportnya harus dua sisi. Jadi support atas bawah atau kanan kiri. Oke. Ini paham ya? Paham. Atau kalau ragu-ragu, ya support aja 3 sisi. Langsung gini ya dokter. Pokoknya dikelilingin aja pokoknya. Habis itu disupport di 2 sendi. Jadi misalkan tadi tangannya patah, kita harus support di sendi, di sendi siku sama sendi sini. Jadi supaya tangannya nggak bisa gerak. Jadi nanti kalau diangkat dia gini. Bukan kalau patah di sini kan jatuh dia, jadi gini kan? Iya, betul. Nah, setelah sudah dimobilisasi, ya kan, baru dibawa ke UGD terdekat. Oke, nanti di UGD itu banyak asesmennya ya dokter ya. Ya, asesmennya banyak. Apakah tindakannya dia nanti operasi atau tidak tergantung dokter dari asesmennya. Setelah asesmen. Oke dok, nih kita udah bahas nih. Untuk closing statement nih, mungkin dokter bisa berikan tips nih bagi teman-teman yang terkena patah tulang atau yang belum terkena, jangan ya. Bagaimana tips-tipsnya dokter untuk menghadapi situasi tersebut? Oke, yang pertama jelas Mas Bibi, kalau misalnya itu terjadi pada kita semua ya, yang pertama jangan panik. Jangan panik ya. Ya itu penting tuh, jangan panik. Karena kalau kita panik kita nggak bisa berpikir dengan jernih. Ya jangan panik, tenang dulu, akses situasi dengan baik, ya kan, tarik nafas dalam-dalam, kemudian supaya kepala kita bisa berpikir jernih, baru kita lakukan. Oke. Yang pertama adalah assess dulu. Jadi di assess dulu. Assess itu jadi dipelajari. Ya, kalau si orang yang sadar tanyain, Mas, Pak, Bu, sakitnya di mana? Oke. Nah, kalau sakit bisa gerak nggak? Nggak bisa gerak, misalnya gitu ya. Yang sakit di mana? Di sini. Oke. Kalau misalnya ragu-ragu, asumsikan itu patah. Itu prinsip. Jadi asumsikan selalu yang lebih buruk. Jangan asumsikan lebih baik. Lebih baik. Nanti prosesnya lebih ini. Lebih baik nggak apa-apa. Baik. Tapi kalau kita pikir, oh ini nggak apa-apa nih, ternyata patah kan lebih konyol. Jadi asumsikan yang terburuk. Oke. Oh nggak bisa gerak nih, oh patah. Nah kalau patah gimana? Langsung lari ke tadi imobilisasi. Oke. Nah begitu imobilisasi, setelah imobilisasi kita punya diagnostik. Oke, kita lari ke diagnostik. Nah diagnostik gimana? Paling tidak minimal itu dikerjakan X-ray. Oke, nah pemeriksaan X-ray itu saya rasa hampir di seluruh provinsi kabupaten di Indonesia itu sudah punya. Oke, jadi singkat kata harusnya tidak ada cerita lagi patah itu tidak terdiagnosis dengan baik. Ya, jadi
dengan sebuah X-ray simple itu kita sudah bisa tahu itu patah atau tidak. Setelah itu kita tentukan jenis patahnya ini apa. Setelah jenis patahnya apa, kita baru tentukan lagi, oh ini penanganannya bagaimana. Nah setelah itu baru pikirkan penanganannya seperti apa. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk itu, orang Indonesia kan senangnya jalan tol gitu ya. Maksudnya senangnya tuh langsung loncat, jatuh. Contoh gampang ini deh, seringkali pasien datang ke sini, gitu datang ke tempat saya gitu ya. Dok saya sakitnya gini, obatnya apa? Terus ini sakitnya saya apa? Saya nggak tahu. Langsung minta obat gitu. Jadi mungkin kebiasaan ya, jadi begitu duduk langsung dapat resep gitu. Nah itu kebiasaan-kebiasaan seperti itu menurut saya sudah harus mulai kita hindari ya. Nah jadi sebagai sahabat yang cerdas gitu ya, nomor satu itu sebenarnya ada assessment, diagnostik. Itu penting sekali buat saya diagnostik. Kenapa gitu? Pasien ke kita itu kan membutuhkan konsultasi profesional ya. Nah kewajiban saya adalah memberikan sebuah diagnostik yang akurat dan profesional. Oke, itu kewajiban saya sebagai dokter. Saya harus bisa memberikan sebuah diagnostik seakurat mungkin, sepanjang mungkin. Nah, perkara nanti si pasien itu tidak setuju dengan treatment yang saya berikan, itu lain cerita, itu urusan lain. Tapi kewajiban saya memberikan diagnostik itu wajib. Nanti kalau pasien itu nanti saya akan memberikan dokter lain, diagnostiknya sama. Gitu. Jadi biasakan sahabat intern jangan langsung lari ke treatment, tapi diagnostiknya dulu dikejar. Nah setelah diagnostik baru kita bicarakan. Oke deh. Ini banget nih, luas banget nih, dan deep banget. Dok, thank you so much dok telah membahas tentang fraktur ataupun patah tulang bersama kita dan sahabat dari rumah, dan sudah terjawab. Ini permintaan materi dari sahabat dari rumah. Semoga bisa bermanfaat dan mengedukasi teman-teman sahabat dari rumah. Thank you dok. Mungkin kita akan ketemu ke podcast berikutnya. Salam sehat, salam keren. Salam sehat.